Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gua di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Gua punya pertanyaan sama lo. Ada nggak di antara lo yang di tahun baru ini, 2021, ada yang kepikiran untuk mencari peluang pekerjaan baru yang anti-mainstream? Apalagi saat keadaan seperti ini, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya atau melakukan PHK. Kepikiran nggak lo untuk mencari pekerjaan baru yang nggak umum, yang anti-mainstream, tapi gajinya gede? Ada beberapa gua akan kasih tahu sama lo. Begini ceritanya. Akhir tahun lalu, itu sempat viral di medsos seseorang yang bernama Khairul Anam yang berasal dari Magelang. Dia menawarkan jasa untuk nemenin orang merayakan tahun baru. Jadi dia nawarin diri dia untuk menemani orang tahun baruan. Dan ternyata responnya itu ada dan lumayan. Beneran ada orang yang nge-hire dia buat nemenin tahun baruan. Ini kan termasuk pekerjaan yang anti mainstream ya, maksudnya gue belum pernah lihat iklan itu sebelum ceritanya si Khairul Anam ini. Bahkan lowongan pun nggak pernah gue lihat di koran atau di mana gitu. Anda mencari seseorang untuk menemani Anda tahun baruan, itu gue nggak pernah, dan ini baru pertama kali gue dengar. Nah, sebenarnya di Indonesia dan di dunia itu banyak beberapa pekerjaan yang unik, nggak biasa, tapi gajinya besar. Gue akan kasih tahu beberapa. Yang pertama adalah water slider tester atau tester penguji coba water slider atau perosotan air di taman bermain air. Pekerjaan water slider tester ini ya, si orang ini bisa menghasilkan satu tahunnya itu kisarannya itu dari 29 ribuan US dollar sampai 53 ribuan US dollar. Atau rata-ratanya itu satu tahun mereka bisa menghasilkan 41 ribuan US dollar. Yang artinya kalau dirupiahin satu tahun itu bisa menghasilkan 620 juta rupiah. Yang artinya sebulannya itu bisa 51 jutaan rupiah. Dengan cara ngapain? Ngetes perosotan air. Lumayan kan gajinya? Nah, job desk-nya apa? Sesuai dengan namanya water slider tester, dia harus naik sebuah perosotan air dan mengecek resiko keamanannya beserta takaran keamanannya seperti kecepatan, jarak, tinggi, sampai durasi perosotan ya. Durasi orang melakukan perosotan di atas perosotan itu. Nah, setelah dia melakukan percobaan ini, dia akan mengumpulkan semua data ini sehingga dia bisa mengidentifikasi batasan umur berapa yang boleh naik perosotan itu, serta juga dia menghitung faktor keterhiburan orang ketika dia naik perosotan itu. Jadi bukan hanya dia ngecek keamanan, dia juga ngecek soal faktor betapa fun-nya atau berapa fun-nya orang naik perosotan itu. Menarik banget ya. Nah, dari requirements-nya itu parameter pekerjaannya jelas gitu. Karena memang harus ada seorang manusia yang melakukan ini gitu. Ibaratnya kalau bahasa Inggris bilangnya ya somebody's gotta do it. Harus ada orang yang ngecek ini. Karena nggak mungkin lu bikin sebuah perosotan air, terus lu prinsip percobaannya lu ngetes keamanannya itu pakai benda mati. Ya nggak bisa. Harus ada seseorang yang memang memberikan feedback sebagai tester dan merepresentasikan si calon penggunanya nanti gitu. Harus manusia. Kalau perosotan itu buat manusia ya harus manusia yang nyobain gitu. Jadi ini membuat gue bertanya gitu. Apakah si water slider tester ini itu kebetulan setelah lulus kuliah dia dapat tawaran untuk ngecekin perosotan-perosotan air, ataukah ini sudah menjadi dedikasi dia sejak dia kecil? Apakah dia pernah menaiki sebuah perosotan air lalu dia merasa sangat gembira, ataukah dia pernah melihat temannya kecelakaan sehingga dia berjanji dan bersumpah bahwa dewasa nanti dia akan memastikan semua perosotan air itu aman dan menyenangkan? Pekerjaan unik kedua, detektif selingkuh. Cing cing cing. Jadi dia adalah detektif yang di-hire atau ditugaskan untuk menyelidiki sebuah dugaan kasus perselingkuhan, dan peminatnya itu cukup banyak di berbagai negara. Contohnya di India itu gajinya lumayan. Detektif selingkuh di India itu bisa dibayar sekitar 29 juta rupiah per kasus. Sementara di Hong Kong, tarif awal untuk seorang detektif selingkuh itu adalah 10.000 sampai 12.000 dolar Hong Kong, atau itu sekitar 20 juta per bulan. Di Indonesia, jasa detektif selingkuh ini juga sebenarnya banyak ditawarkan. Dan tarifnya berbeda-beda, beragam, tergantung klien dan tingkat kesulitannya. Menyelidiki pasangan yang masih pacaran dengan menyelidiki pasangan yang sudah menikah, itu tentu beda fee-nya. Detektif perselingkuhan ini sebenarnya adalah jasa yang biasa ditawarkan oleh perusahaan detektif swasta. Jadi perusahaan detektif swasta ini sebenarnya menangani berbagai macam kasus, mulai dari kasus perselingkuhan, kasus orang hilang, sampai kasus persaingan bisnis. Tapi memang paling banyak klien datang itu meminta jasa detektif perselingkuhan. Dan tarifnya tuh lumayan. Sebuah perusahaan detektif swasta itu bisa mematok
tarif 50 juta rupiah per kasus dan harus selesai dalam waktu 1 minggu. Kalau misalnya kasusnya lebih sulit, bahkan bisa mematok tarif sampai ratusan juta rupiah. Terus kalau lu bertanya, gue pengen jadi seorang detektif perselingkuhan, apa aja requirements-nya? Requirements untuk menjadi detektif perselingkuhan, lu harus bisa mengemudi, lu harus punya SIM A dan SIM C, lu harus punya kamera beresolusi tinggi, lu harus standby 24 jam kapanpun kliennya membutuhkan lu harus bisa bahasa asing, harus bisa bela diri, dan pandai berkomunikasi. Intinya, lu harus jadi James Bond. Pekerjaan ketiga. Jadi gue paling gak kuatnya. Pekerjaan ketiga. Buat lo anak TikTok, pasti lo gak asing sama yang namanya tarian coffin dance. Tarian pengiring jenazah yang sempat viral tahun lalu. Pasti lo pernah lihat kan bahwa ada beberapa orang pakai kacamata hitam, pakai baju rapi, setelan jas, ngusung peti mati sambil joget-joget. Nah, lo tahu itu di Ghana, Afrika, beneran menjadi sebuah pekerjaan. Jadi mengusung peti mati sambil berdansa gitu, sambil joget-joget, itu sudah terjadi di Ghana, Afrika selama 7 tahun terakhir. Bisnis ini awalnya digagas oleh seseorang yang bernama Benjamin Aido. Awalnya bisnis dia adalah jasa pengusung jenazah biasa. Tapi tiba-tiba Benjamin ini dapat ide untuk menambahkan koreografi saat upacara pemakaman berlangsung. Tujuannya apa? Supaya keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu sedih. Dan dengar alasannya. Alasannya adalah agar mereka dapat dengan riang gembira mengantar jenazah keluarganya ke liang lahat. Jadi Benjamin Aido ini mencoba mengurangi rasa sedih keluarga yang ditinggalkan dengan berjoget. Nah, si Benjamin ini untuk tarian ini, dia ngasih extra charge untuk sang keluarga. Jadi, keluarganya udah sedih. Lu mau gue bikin seneng gak? Kalau suami lu mati, lu sedih. Lu mau seneng gak? Gue joget nih, tapi lu bayar. Sorry ya, gue ketawa. Karena menurut gue idenya si Benjamin ini tuh edan banget. Bukan gue mengetawakan kematian orang. Enggak, cuman dia bisa muncul ide ini di bisnisin tuh gila banget. Dan dia mematok tarif sekitar 1.400 US dollar atau 21 juta rupiah per show. Karena sebenarnya di sana gaji pengusung jenazah aja tanpa joget ya, itu bisa menghasilkan 31 ribuan US dollar per tahun atau sekitar 39 juta rupiah per bulan. Dan sebenarnya ya mungkin kalau di sini di Indonesia mungkin jasa seperti ini belum terlalu ada ya. Mungkin karena pasarnya bukan terlalu segmented lagi ya. Ini sih kayaknya memang ide gila dia aja dan kebetulan diterima. Jadi mungkin tergantung budaya juga gitu ya. Jadi mungkin di sana tuh hal seperti ini boleh. Jadi ya good for you lah Benjamin Aido. Stay at home or dance with us. Nah, dengan adanya 3 pekerjaan unik ini sebenarnya menciptakan satu peluang baru, yaitu pekerjaan unik keempat. Lu menjadi seorang detektif yang menyelidiki perselingkuhan seorang pengusung jenazah yang joget dan mati di perosotan air. Nah, selain pekerjaan unik yang tadi yang udah gue sebutin, sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan unik yang lain. Contohnya adalah tester makanan kucing. Jadi makanan kucing itu enak atau enggaknya ditentukan oleh elu. Terus pembawa dokumen rahasia, penawar pelukan atau service cuddle, pencari bau tak sedap, atau bahkan yang paling baru, jasa membuat influencer internet terlihat kaya. Jadi kalau lu pengen jadi influencer tapi sebenarnya lu nggak kaya, ada jasa yang bisa membuat lu menjadi influencer yang terlihat kaya. Jadi influencer ini bisa memakai jasa ini untuk misalnya foto di dalam private jet pesawat atau foto sambil megang barang-barang branded di dalam sebuah studio. Jadi photoshoot aja. Dan jasa ini bisa mematok harga atau tarif 64 US dollar atau 960.000 per jam. Dan wirausaha ini bisa juga lo lakukan. Jadi lo bisa punya studio sendiri dan menawarkan jasa photoshoot untuk influencer kalau mau terlihat kaya.
Jadi kenapa ada banyak pekerjaan unik yang kadang nggak kepikiran oleh kita? Ayo kita recap. Yang pertama, beberapa sektor usaha memang membutuhkan SDM dengan kriteria khusus. Contohnya ya tadi si water slider tester itu. Ya memang perosotan itu harus dicoba oleh seseorang sebelum itu bisa dipakai dan dimainkan oleh customer. Makanya pekerjaan unik ini akan terus ada. Yang kedua, untuk pekerjaan unik ini memang requirements-nya itu sangat spesifik. Dan belum tentu semua orang bisa dan belum tentu semua orang mau. Makanya ketika ada orang yang mau melakukannya dan bisa melakukannya, gajinya bisa gede. Yang ketiga, karena memang pasar untuk pekerjaan-pekerjaan unik ini memang ada, walaupun segmented. Bahkan beberapa pekerjaan itu bisa lo lakukan secara fun. Jadi kira-kira kalau lo mencari sebuah pekerjaan baru, lo mau nyoba apa? Lo bisa googling beberapa pekerjaan-pekerjaan unik yang mungkin belum kepikiran sama orang-orang. Silakan, asal sesuai dengan kemampuan lo.